para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Begini kayak kalau terang no sing umum mawon, sing umum maknane buatan khusus itu maknane buatan apa umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal. Sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja menewah sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus madzhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to laroh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan ABCD, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes. Kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z.
Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku yo ora roe gak Yasin tok sak teruse yo ora roh. Paham? Gayamu ora roe Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak bedheki ya yo. Waqilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hada yo artine kan yo padha ngene wallahu alam. Anak gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Soalnya nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nak potongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bari iki sok ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ki diarani murid temalim, senajan to copy paste pokoknya mbembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abjadun hawazun khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abjadun hawazun khatoyakun amanun sa'afasun korosun tasawuda. Kowe cek hafal. Pokoknya A berapa? Pirohin? Di sing dukun kan abjadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A piro? 1 ba 2. Ayo terus no. Gak terus nak tok berarti bro. Abjadun hawazun abjadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus sing hal hato ya kun anun sa abjadun berarti bro. Papat ya? Abjadun 5 ya. Oh? Berarti mau biro tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo. Ya. 5. Berarti biro 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 iku. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Iya terus orang ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Mergo bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi yang jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung orang Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umur ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus suwar.
Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Jadi makomem dur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh yasin tok, liyane yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye cung artine yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafattahnu majabe ya wallahu alam. Jadi kowe super wallahu alam. Mulane Allah sayang mbek kowe. Saking sayange goblok diterus nomor kok wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu alam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter kumo luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan niku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bilang sampean orangnya yakin ya. Jadi, aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan lho kan, aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur umur 16 cek imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Kowe hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ndekne, ada pengajian Quran sebab ndekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi. Tidak ingin menerima. Karena aku tetap hormat. Hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ono pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikekno masjid sing lebih enggak urip atau dikekno pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone ya sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain, wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini, kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kue mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja. Ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura.
Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal gitu. Angger gak ditukur nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin. Lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah. Biar Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung, kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wa alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wa alam. Sholatullah salamu ala wa alam. Lu kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wa alam, tapi tetap kita tahu pola. Nyala caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seri itu tanggal pinten? 14. Lah kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun
sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam. Barang wa alam mbok sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Berarti solera ngaji yang pinter. Sesuk ora sama angkat pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung ya jenenge Rasulullah, napa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistem entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu digawe gampang. Apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, khitobe ya gampang, masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten napa. Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya jek turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nyontoh Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dise sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir te apaan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ono sing protes, "Pak dongane tiyang turu, Pak." Ya lah iya nak ngaji iku. Turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono pura protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes iki kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter terus. Protes. Kenapa kok sunat?
Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai wis lega atine. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Kalijogo. Kalijogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora rodok Jogja tenan pura, tapi Darwan tok Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi menawa tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya abahnya Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah, bahasa Arabnya As-Samar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja ya. Tapi sakjane rapati Kamboja, kowe kok roh nek iku Kamboja ya ora roh. Moe Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, itu angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel, orang wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi penting ku nak ra paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan. Beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasanya nulis itu untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Ya. Intisab kan ada 2, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, kayak ono penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmara Konti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena toro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham no? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro ummal qura wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan.
Disebut it arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan, maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen, sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ truk power, nara truk power iso munggah. Sama ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya dosoan ke saya. Keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuke wayoan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang iku binane ra kasil tapi wayahe kasil. Ya wong akeh ya sing macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jabe ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng, rungokno Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Madinah kan. Anggap saja Madinah itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, kalau enggak salah Eritrea, tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, bisa Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu enggak berhenti mengirimkan delegasi. Dan rumah tenan gitu. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima danakdi ya Rasulullah. Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut
Hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukume piye? Jimak bojo ning Ramadan hukume batal ora? Batal. Pinter pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafarohnya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut fidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa bacem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayu. Wes sak Mustofa khusulah cara wong Arab sing ayu bangir ngono. Wes ora ngarep iso ngompet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur dada. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan iku golek sing gampang. Bar jatah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, semua zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Pokoknya tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone ruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyileh kamar aku menjimak bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udzrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain, yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas.
Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai qiyas. Nah, saya ini sidik-sidik orang oleh qiyas kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kok di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Jare sing sitok kubu sebelah mau corone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya ndak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lah opo. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo yo nguyo, timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa udah ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagungan nggih monggo, wis biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah, iya, ngono iku jenenge qiyas. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah, itu qiyas. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah ngel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaco tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sidik maksudnya ilmiah sidik. Nah sekarang saya tak bedai, saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau lah bedaanmu. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng kiai ini dilapuri, karena kan jogeman nabuk ibu bojomu. Gang Romulan bojone Ruhen lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyadui. Bareng Ruhen tak celuk, "Hen, kok sik nyadui piye?" Jare sing haram nabuki, Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, "Yo aja nyadui." Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga
sama. Ngemborno nganti utang-utang tangga yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Kowe milih di cerdas ngono, terus mbok takoki sunah rasulnya mana? Bar saiki. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mending jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Mas ora wong sing muni. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir dan nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disakiti. Yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu kias itu ada. Meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya. Terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru, beri berita gembira. Ya, soalnya toko ngaji rafamlah swargo, soalnya kayak berita buat tenan ora sok ben kok, cocokane sok ben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swargo, asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu enggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu. Karena al-hikin nadir bin nadir wal albah bil asbah. Ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, titik, tilik terus telek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya. Terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan salat. Tapi ning bab tamu sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Ning bab sholat, sing darani mangan batal sak upo apa kudu sak piring? Sak upo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa sak upo? Sabiring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah aku ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain? Wong Jalalain rongono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Sesuk tak takoki, lha kowe salat nang Indonesia, Nabi ora tau lho salat nang Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku salat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak dhuwure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji ku sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal. Selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali saya masih ingat betul.
umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapal lho. Nek ben darani wong alim utawa ya alim tenan utawa ibu-ibu pokoke penting apal lho. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bima naqalahu ulama uddin samiin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram to ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Oh mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel. Iku mulai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kaya wong saleh lah nek ape haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan kau ono pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya gitu orang canom nom nakal. Gus kula delok cawe wedok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu. Lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe mana bakul sing ayu. Terus mbok parani. Lah iku beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta, yo. Gak pilih-pilih terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Terus ngopi mu sak kadare, umume wong ngopi 10 menit ya tetep 10. Lha iku insyaallah halal. Tapi nek kowe bidik sekian titik, terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetep ya terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i makhsusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alat efek ben pinter, ya ben pinter, atau ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minhu, ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran, yo pinter, ngomong pangeran itu gampangan, pangeran itu partai politik, husnudonan gampang pangeran. Jadi orang wong ibu soleh ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing diebo-ebo wong soleh. Nah si bebo katokan cekak nih Rom Barat malah repot, teman paham ya? Misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak protes, apa-apa. Nangi wong Barat katokan tok malah repot. Terus ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Wes yakin? Saiki ono buajar gede, terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kue haram nak gak pamit. Mbok golek wong ora ono banjir-banjir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah nak nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini iki maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kue ngetok. Wet mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh opsi tok mumpung untuk izin ngetok 5.
Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar lah dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah, artinya gini, enggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nadir bin nadir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyan. Maka makan sama minum. Cara pikiran Imam Syafi'i ya ndak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju ndi? No, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya ke poso-poso kok luwes banget. Mokak wedi kena hukuman niku. Tapi kowe Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ra Hanafi, padha ora paham ya kok. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya aca cilik milih sing mburi. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan Bali niku cek Syafi'i. Nah, cara orang Hanafi ngene, kowe nek wesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Dadi wesu tak iki awas kena beli. Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ajar. Allah wesu, keseling. Wah, sowan Gus Bahan. Kan aduh. Nak delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Dadi nak niatem delok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, lesu banget. Cara ngene kan. Wah, sowan Gus Bahan. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan iku wis musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pangeran tetep pirsa. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampeyan nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ate dosa kok bun rokok. Gak nglebokno tong. Dadi engko adu khilah-khilan mbek malaikat. Dadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal jare Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadzair. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman, jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le dul. Ning kono saya itu Umar Hafid ono alim-alim tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan ning Yaman. Mbahmu ngono, karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Said Abdul Haddad wong Yaman, Said Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Maksudnya Yaman zaman itu maknanya nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yaman itu diganti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge al-hikin nadir benar ya. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat, kena dadi nabi, wis kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal Qaryah. Paham ya? Paham, pokoknya yasinan sampai paham. Seneng aku di murid pinter-pinter. Muni paham. Nyenengno guru ku ibadah. Tapi nak kira paham muni paham bodoh niku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoni.
Tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti badi songo. Ya kan al hasanatu bi asri amsalihah, berarti piro? 10. Bodoni ditulis sitok, berarti cek piro? Songo, cek badi lah, cek badi. Niku hadis lho kang kira oleh bantah. Ya, pokoknya anggar manja bil hasanati falahu asyru amsalihah wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal. Iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal, Kang. Nak tepaan nama apik banget ila sabimi atidifin ila atafin kasira dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasira. Mun kula terusno. A'at takhidhu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep gam-gam loro min huma taqaddam. Maksude iso tasil iso tahqiq. Fi angdartahum bahwa ta'ata itu istifham bi makna nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnaf. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kang za'amtumu kang nyangka sira kabeh ing aliyah mbok sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaate sama sekali berhala-berhala iku wala yung gitu lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung gitu sifatu aliyah disifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun kira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa? Dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi enggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau iso maca Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima gak paham buang kune bareng ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau amatur pangeran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneng sun aman tu iman ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Ini kaum ini kan belum menerima, ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Iku wis kunane ku, mulane biasa wae, ora usah serius. Untuknya, dia ada yang menerima, ada yang tidak. Ya biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing nganggep pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan. Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis tas wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Mulane latih, urip nang donya mung sitok, kang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lha opo kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah Ta'ala, ora usah mikir santri rohae guru. Itu rohae cek ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot ning dunya, repot. Sing di dunya pangeran kok mikir ridane manusa, pusing. Semikir ridane napa? Pangeran waridho kamatlubi napa? Waridho kamatlubi. Soale melane dungane ulama-ulama dhisik lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridho walakal hamdu hatta tarda. Itu walak-walik sami mawon manane ya Allah kula suwun jenengan ridho teng kula segala puji bagi engkau hatta tardo sampai jenengan ridho teng kula walakal hamdu ba'dar ridho walakal hamdu hatta tardo semoga ngoten orientasine ulama riyen makanya dawuh Sayyidina Umar dawuh ulama-ulama wong sing kepen ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ngene ya senang ditakdir sujud ya senang sehingga
Kita ketika sujud itu luar biasa, karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang sam kenangan terbaik di akhirat kowe dadi pengamat. Sebenarnya di syuting akhirat kowe omong terus. Kowe takoki pangeran, "Kenapa kene dunya omong terus padahal dunya sing ngatur aku?" Gak iso jawab. Tapi nek kowe di syuting pangeran zaman ning dunya sujud. Wah, keren, wah. Keren. Mergo kenapa kowe sujud ra ngarep pangeran takok ngono. Mergo wis adune manusa niku napa sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku farajamuhu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakeh ing Habib An-Najjar famata mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila tindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhute Habib. Pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qilat khulil jannah. Wa qila lan didhawuhna pengene dakhala manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung dimasukkan swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Qala dawu sapa Habib An-Najjar ya harfu tambihin de huruf tambah laita qaumi menawa kaum ingsun ya alamuna ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundutnya masih berharap kaumnya baik, mengakui kebenaran. Sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono ngene iku zaman wong saleh-saleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kapundhut wae ijek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu nero bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga. Kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah itu yang ditiru Kanjeng Nabi. Ketika Abu Jahal kafir berharap, kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kalau berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam. Ya. Abu Lahab dan anak Darroh akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Orang Jawa ora kena bapake kena napa? Anake, ora kena anake kena putune. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye. Malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok bapake ra alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean lu alim, lu kathah jane. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapak aja samae rapal. Kuwi ku anake udah hafal Quran, bapake teko kok ngarep padahal aja samae rapal. Anake diwisuda hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapake ra sekolah SD. Anake udah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapake dhisik numpak apa saja. Bisa. Tapi nak ngalim njen rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tau agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut, mlebu swarga iku cek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah, ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh, paham. Sobat do pinter sesuk. Ya laita qaumi ya alam ngerti sapa kaum. Seneng diurit pinter seneng. Sesuai kaya TK paham.
Ya justru apik to kok CTK kan ra dituso. Bima klan perkara kafaro kang nyepura limaring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun, kaumku ngerti bi kufranihi kelan penyepuranane Allah. Wa ja'alan gawe sapa wone ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.